Esensi dari pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia dalam pemilu dan pilpres adalah pemenuhan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Diharapkan dapat melahirkan transisi kekuasaan dengan cara yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Banyak kalangan menyebut bahwa geliat para elit politik negeri ini terlalu cepat untuk meramu dan memunculkan capres ataupun cawapres melalui formasi koalisi menuju Pilpres 2024. Sebenarnya pergerakan para elit partai politik masih normal dan wajar saja karena perhitungan waktu tempuh untuk menata dan menemukan koalisi, sosialisasi dan lainnya sampai hari H Pilpres itu memang butuh waktu 2 tahun. Begitupun pilkada gubernur butuh 1 tahun dan pilkada bupati dan wali kota butuh waktu tempuh sosialisasi sampai hari H 6 bulan idealnya. PDIP besutan Megawati Soekarnoputri sekaligus ketua umum dan pemegang hak prerogatif dalam menentukan capres PDIP tentu tidak bisa dijadikan ukuran untuk tidak bermanuver, mencari dan menyusun strategi dalam menemukan partner koalisi dan calon kandidat presiden dan wakil presiden. Karena PDIP memenuhi syarat ambang batas atau presidensial threshold 20% yang ditentukan oleh KPU. Jadi pantaslah kalau Megawati mengatakan bahwa tidak usah keburu, itu internal mereka dan tentu beda dengan partai lain. Pergerakan para elit parpol menuju Pilpres 2024 sudah bisa kelihatan siapa-siapa saja parpol yang bakal berkoalisi dan begitupun capres sudah bisa terdeteksi. Nampak ada tarik-menarik parpol sekaligus strategi menjegal lawan. Hal ini juga sebuah bukti kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi karena sangat aneh bila mencalonkan kandidat bukan dari kadernya. Masih baik kalau kandidat capres-cawapres itu datang dari non-partai. Tapi sebaliknya sangatlah buruk bila kandidat dari kader partai lain. Itu sama saja menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Selain PDIP sudah mendapat tiket Pilpres tanpa koalisi, ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berisi Golkar, P3, dan PAN. Disusul poros Gerindra dan PKB dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada juga poros Nasdem, Demokrat, dan PKS di Koalisi Perubahan. Coba kita hitung kekuatan 4 kubu tersebut di DPR. PDIP 26%, bakal Koalisi Gerindra dan PKB 23,84%, KIB 25,73%, dan bakal Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat 28,35%. Begitupun Capres 2024 juga sudah bisa diprediksi antara lain ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Erlangga. Kelihatan sudah tidak bergeser dari 5 kandidat itu yang dikondisikan. Dari 5 kandidat tersebut tentu akan mengerucut mengikuti arah koalisi. Bila PDIP berkoalisi, maka bisa dipastikan pasangan calon akan berkurang. Paling banyak 3 paslon, yaitu PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Bisa terjadi 2 paslon antara kubu Prabowo versus Anies Baswedan. Anies Baswedan di Nasdem sebenarnya masih sangat rawan. Bisa saja Anies tidak mendapat tiket menuju Pilpres 2024. Kalau toh dapat tiket, bisa dengan terpaksa berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Demokrat. Begitu juga yang terjadi pada Ganjar Pranowo, karena kalau Ganjar ditolak oleh PDIP, juga tidak semudah langsung bisa duduk pada posisi capres di KIB. Jadi pada prinsipnya, Anies dan Ganjar masih kondisi rawan. Kelihatan posisi paling aman untuk capres adalah Prabowo Subianto dan Puan Maharani, baik secara terpisah maupun sekiranya ingin berkoalisi PDIP dan Gerindra. Puan Maharani paling aman menjadi cawapres dan bisa gagal bila paksa menjadi capres. Selain susah dapat cawapres yang mumpuni, karena bisa diprediksi bahwa kalau Megawati paksa Puan sebagai capres, maka terjadi pecah kader dan suara pemilu tergerus. Keruwetan koalisi dan kandidasi ini sebenarnya lebih disebabkan posisi Ganjar yang didorong oleh Jokowi itu belum aman. Terjadi serba salah melangkah oleh Jokowi.
dengan adanya Puan ingin masuk menjadi capres. Nah itulah sehingga masih seperti bola liar kandidasi ini. Jokowi juga tidak bisa bebas untuk menguasai dan mengendalikan KIB untuk perahu Ganjar Pranowo. Menerobos Golkar juga susah, yang jauh berbeda dengan P3 dan PAN. Mungkin mudah dikendalikan Jokowi. Begitu juga yang terjadi pada Nasdem. Capres Anies sudah standby, tapi masalah di Cawapres. Ini sangat rawan, karena PKS juga ngotot dorong Ahmad Heriawan. Sementara AHY pun demikian, semua ambisius tanpa menghitung diri sendiri. Sementara posisi Cawapres pada Pilpres 2024 ini sangat menentukan keterpilihan paslon di masyarakat. Maka koalisi harus pertimbangkan untuk memilih dan menentukan Cawapres yang mumpuni bila ingin memenangkan kontestasi Pilpres. Sebagaimana kondisi tersebut, posisi Anies dan Ganjar bisa habis atau dihabisi bila Prabowo dan Megawati bisa mainkan kekalutan tersebut, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama. Begitu juga sebaliknya, Jokowi bisa porak-porandakan PDIP dan Nasdem demi manuver dalam mendorong Ganjar, karena ini diduga ada kekuatan oligarki yang menginginkan Ganjar. Kalau Prabowo dan Megawati piawai dan memang niat menangkis oligarki, bisa pula menculik atau mengobrak-abrik rencana koalisi parpol di Nasdem dan KIB untuk menggugurkan tiket Anies dan Ganjar. Kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita tidak akan tahu wajah politikus yang sesungguhnya, karena kemana-mana mereka selalu memakai topeng. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Haji Hasrul Hussein yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Jegal Menjegal Capres dalam Formasi Koalisi Partai Politik. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.